Ya, mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Kak Lestari yang pada kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi tentang pembelajaran sosial emosional, yang mana ilmu ini saya dapatkan dari kegiatan saya di Guru Penggerak. Ibu-ibu, yang pertama adalah kita senantiasa memberikan puji syukur kepada Allah atas segala limpahannya, rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa hadir di dalam kesempatan ini untuk belajar bersama tentang sosial emosional. Oke, ini saya lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan kesempatan ini, mari kita akan sebentar ya, kita akan berhitung karena kemarin pesan dari Dr. Hesti mengatakan bahwa setiap lini pembelajaran harus ada numerasinya. Nah, ini belajar di PSE ini saya akan menyebutkan numerasi. Baik, numerasi kali ini kita akan berhitung tentang kelipatan. Kita mau kesepakatan kelipatan berapa? Dua, oke. Nah, ketika saya mengatakan satu, jangan bilang dua, tapi dua, gitu ya. Ya, kelipatan satu, dua, tiga, betul. Saya akan balik lagi. Begitu ya. 2 menit untuk SPG ini. Kita mulai dari mulai 1, 2, 3, 4. Karena Anda tidak fokus hari ini. Harusnya Anda bilang 2 ketambahannya. Ya, ini bisa kita aplikasikan di kelas mungkin ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pernahkah Ibu itu mengalami kekecewaan atau kemunduran yang berdampak pada peningkatan stres yang tinggi? Kemudian Bapak merasa cemas, Ibu merasa khawatir, kesal, dan malah menghadapi di kelas? Pernah ya, ketika menghadapi murid yang over tingkahnya, mungkin jamaran yang sensitif atau seperti apa, kita merasa jengkel, marah gitu. Nah, di dalam kesempatan ini mari kita akan belajar untuk pengelolaan seperti itu. Lanjut. Nah, tentang kesimpulan perubahan keterampilan serta sikap sebagai pemimpin belajar sekolah setelah mempelajari ini, nanti kita akan tanya ya, kesimpulannya apa? Kalau kita belajar PS itu fungsinya apa? Kemarin saya mendengar bahwa sosial emosional itu tidak bisa dipelajari. Siapa bilang? Ternyata PS itu bisa dipelajari, dan PS itu ada tokohnya yang bisa memberikan referensi tentang ini ya. Oke, lanjut ke pembelajaran sosial emosional. Apa itu PSE? Di sini kita bisa lihat ya, bahwa PSE adalah pembelajaran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ini ada relevansi dengan budaya positif ya. Ketika budaya positif sudah diterapkan dan dengan baik di sekolah, maka sosial emosional juga akan tertutup dengan baik dari siswanya maupun gurunya. Contoh, ketika budaya positif, matur nuwun, terima kasih, itu budaya positif kan? Ya. Oke, kemudian salam sapa saling udah positif. Kemudian di kelas itu tidak ada barrier, tidak ada itu, dan budaya positif, maka emosional akan terbentuk dengan sendirinya dengan baik. Nah, kemudian tujuan PSE ini yaitu meningkatkan kesadaran diri ya. Kemudian mengembangkan pengelolaan diri, memperkuat kesadaran sosial, meningkatkan keterampilan hubungan, dan menumbuhkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini berlaku untuk seluruh warga sekolah ya. Dan bisa jadi PS ini tidak hanya untuk di kelas saja, ibu-ibu bisa menerapkan di masyarakat, di keluarga juga bisa. Oke, ternyata bagus sekali PS ini. Lanjut, baik. Pencapaian ya yang diinginkan dalam pembelajaran sosial emosional seperti ini ya. Kemudian ada peningkatan kompetensi 5 kompetensi sosial dan emosional, itu ranahnya peningkatan perilaku positif, kemudian ada lingkungan belajar yang sportif, pengurangan perilaku negatif yang mungkin suka mukul, suka tidak masuk kelas, atau kita mungkin mengumpat atau apa yang mungkin anak-anak ya bisa juga dengan guru juga dengan
anak-anak murid juga dengan orang sekitar kita. Kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain di lingkungan sekolah. Nah ini ranahnya tentang kita akan tentang pengurangan tingkat stres. Mengajar dan mungkin notabene dengan lingkungan seperti ini ya, kita pasti merasakan stres yang tinggi. Dan ibu-ibu biasanya kan karena kita itu 5 pemikir, laki-laki cuma cukup satu fokus mikir tok, nah mikir. Nah kita yang notabene ibu-ibu ini pasti terserang stres yang luar biasa. Kalau saya bujang mikir betul. Kemudian peningkatan performa akademik siswa. Nah, ketika budaya positif dan sosial emosional terbentuk dengan baik, maka ini akan meningkatkan akademik siswa. Ini harapannya seperti ini ya. Jadi pencapaian PSI ini harapannya seperti ini. Oke, lanjut. Mulai fakta. Oke, Ibu. Di awal tadi saya mengatakan PSI itu apa? So, di sini bisa belajar kok. Faktanya memang seperti ini. Ternyata fakta tentang pembelajaran sosial emosional ini saya lupa di sini bahwa penelitian menyebutkan bahwa guru yang memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik lebih efektif dalam mempengaruhi hasil pendidikan kesejahteraan siswa secara positif ya. Ketika kita bisa mengelola emosi, ketika kita bisa mengelola kinerja yang baik, nyatanya faktanya memang akan berimbas pada hasil pendidikan dan kesejahteraan siswa ya. Jadi memang perlu yang namanya istilahnya kerjasama, karena di dalam tadi adalah ada 5 aspek, ada kolaborasinya. Kemudian PSE bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang berarti dan mendukung perkembangan holistik siswa. Ya, penerimaan PSE dapat menghasilkan berbagai manfaat seperti peningkatan keterampilan sosial dan emosional. Nah ini nanti akan muncul namanya KSE ya. Kalau PSE ini KSE itu adalah cabang atau perwakilan dari PSE yang lebih baik serta kesadaran psikologis yang optimal. Oke, Bapak penjelasan itu. Nah, Ibu, kompetensi itu apa tadi tahu? Kompetensi itu apa? Saya baru bantu. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Terima kasih. Kompetensi adalah kemampuan. Jadi di dalam PSE ini ya diharapkan ya semua siswa maupun guru. Nah, karena sasaran di sini adalah guru memiliki kemampuan sosial emosional yang bagus. Nah, kata di PS ini, nah ini kompetensi seperti ini. Diharapkan bagaimana kita sebagai guru diharapkan memiliki kesadaran diri. Ini sadar. Dengan cara apa? Nah, nanti kita akan kita akan depan. Kemudian kita memiliki manajemen diri, memiliki kesadaran sosial, memiliki keterampilan berrelasi, dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Baik Ibu, lanjutnya. Nah, kesadaran diri atau disebut self awareness ya, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Nah, Ibu dalam pembelajaran yang saya dapatkan memang kita diharapkan selalu bisa merefleksi diri. Contoh kesadaran diri itu ketika sadar saya pergi ke sekolah, itu belum tak kunci. Nah, sadar kan itu sadar, gitu kan. Kemudian kita memiliki kemampuan bisa berbicara dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik. Itu juga kesadaran diri. Aku punya kelebihan di situ. Kemudian tadi apa ya? Itu sadar bahwa kita itu sudah berlaku positif atau negatif. Jadi tidak ada yang namanya kita penyalahan terhadap manfaat dari self awareness ini adalah kita akan bisa memahami diri sendiri dalam relasi dengan orang lain ya. Nah ada juga pengertian kalau kita akan tumbuh Ibu waktu ya. Ketika tumbuh kesadaran diri seperti ini, maka tidak ada yang namanya senangannya mencari salahnya. Aku justru yang salah di aku mungkin ya. Nah ini saya belajar ya Bu, saya pribadi juga sangat belajar di sini. Saya terbantu sekali belajar tentang ini. Jadi keberadaan self awareness ini kenapa diposisikan yang pertama inilah
kunci pertama bahwa kita harus sadar diri ya. Kemudian self management. Nah, berbagai tugas yang menumpuk ya. Tugas sebagai bendahara, tugas sebagai kurikulum, tugas ke sana kemari akan membuat kita itu pusing ya, karena ada pembelajaran yang harus dipertanggungjawabkan di sini. Sebagai guru kelas barangkali seperti ini contoh koreksi, besok kemudian harus begini, bikin soal, koreksi dan sebagainya. Maka ketika kita tidak memiliki self management ini, maka yang muncul apa yang pertama? Stres. Terus kemudian daya kita dalam pembelajaran, kemampuan membelajarkan anak pun akan menurun. Karena apa yang ada? Emosi. Nah, maka bagaimana supaya self management ini terbentuk dengan baik? Maka harus bisa manajemen, yaitu skala prioritas. Mana yang kita ambil dulu? Ketika sudah tidak mengampu kerjaan tambahan di sekolah, yang dibicarakan dengan kepala sekolahnya. Ketika yang ditugasi sebagai bendahara bos atau kok saya keteteran Pak, yaitu perlu ada yang namanya terus ada self management, juga sadar diri. Aku kan kuat menurutku. Sampaikan dan perlu ada pembicaraan hubungan pembicaraan dua arah. Jadi tidak langsung serta-merta ketika ditugasi, Bu Dewi, besok sini ya, ya Pak siap. Tapi tiba-tiba, kok saya nggak mampu ya. Artinya kita harus berbicara ini memang belum ya, ini belum disampaikan sekolah, belum ada ya di sekolah kita, belum ada ya kemarin ya. Baik, next. Bisa dipahami seperti ini ibu-ibu tentang self management, mengelola pekerjaan dengan baik, manajemen waktu, manajemen pekerjaan. Nah kira-kira memang orang sanggup ya delek no, bangannya ada yang laku mega level kayak bebek. Nah, ada cepat-cepat deh. Tombol kali ini, karena tugas tombol ini memang harus digerakkan selaku pelaku tombol ya, dan terima kasih untuk kepada ketua tombol Ibu Siti Hadi yang sudah berkenan dari dalam kesempatan ini. Kemudian kesadaran social awareness, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Nah, ini merujuk pada empati. Ketika saling memahami kesulitan orang lain, maka akan menuju pada empati. Kita harus membesar-besarkan yang namanya empati ya. Tapi empati yang tulus ya, ketika aku kesandung ngapain bus, kita empati rasa, terus itu belum menunjukkan empati. Nah, sebagai seorang guru, tuntutan kita memang yang pertama harus memiliki rasa empati yang tinggi. Tapi alhamdulillah SDM kita ini kemarin ya, ketika berbicara dengan Dr. Hesti, yang kemarin sore itu saya dengan Bu Indah, Pak Mustafa, Pak Nawas, dan Dr. Hesti Rosiani mengganti dari Bu Rosida kemarin yang menemukan bahwa ternyata kita itu luar biasa Ibu Bapak, seperti terima kasih sudah saya sampaikan tentang kita kan memiliki jargon atau itu nggak bisa sekolah pendidikan karakter. Tanpa Bapak Ibu sadari bahwa karakter yang sudah kita mencoba itu terbentuk secara alami. Contoh, berbagi Jumat saja yang mungkin notabene alhamdulillah kan sudah sampai satu kelas sudah melakukan. Nah, apa yang didapatkan dari sedekah Jumat? Apakah sudah kenyang dan makan dibagi-bagi? Ternyata bukan. Ada satu, ini tamu bukan mengatakan ketika dikasih. Yang saya berdiri ketika anak-anak memberikan kuliah dan kemarin sudah mengantar makanan saya. Waktu itu saya tuh PP ya, masa praktis saya itu memuji. Ya Allah, di sini ketika dikasih makanan, doanya blender. Maksudnya, udah kita kan bisa begitu ya. Ketika kita dikasih makan ke orang dari anak-anak, kita akan terima kasih siapa yang sedekah hari ini, si Abu, terima kasih, semoga ABC, semoga diberikan, semoga Masya Allah dan Ibu. Benar kan kayak gitu semua? Bapak Ibu kan makan hal itu kan? Begitu. Iya, Bulimah juga Allah dikasih juga. Dan itu adalah outputnya ya. Hasil akhir ketika kita melakukan sebuah kesadaran sosial.
Kalau gak bisa, contoh saya mau sapa? Bu Ati, terima kasih Bu Ati. Semoga Bu Ati hari ini bisa rezekinya, dapat besarnya. Nah inilah kesadaran sosial atau budaya positif yang ini tidak ada di sekolah. Kadang-kadang cuma dikasih ini Bu dari terima kasih ya, cukup cuma terima kasih. Tapi di sini beda, di Mudita ini luar biasa. Seluruh gurunya itu kita jadi calon siswa itu blender, dungan ini towi. Serius, dan itu dipuji Bapak Ibu. Saya tuh, saya segitu ya, saya kok bisa gitu. Padahal itu naluri saja. Makanya kenapa tepat Pak Mustafa mengatakan bahwa sekolah ini adalah beda dengan ketulusan Bapak Ibu tadi dengan empati yang luar biasa, akhirnya membentuk sebuah karakter yang positif yang kemungkinan di sekolah itu belum tentu ada. Ini sepele, dongeng. Ini sudah. Terima kasih semuanya, luar biasa. Kemudian pesan lagi, keterampilan berrelasi atau relationship skill, bekerja sama. Kita tidak bisa udah setiap hari bekerja sama. Sedekah jemaat dan bekerja sama loh, betul tidak? Ini sudah relevan sekali ini. Kemudian antar guru, seperti ini sudah relationship skill, masya Allah, terima kasih sudah bekerja sama. Ketika saya yakin di SD ini namanya relationship sudah terbentuk dengan baik. Ya, dapat yang selalu lulus ini juga agama, ketika guru ini tidak masuk selalu bisa menjaga kamu, itu namanya relationship. Kemudian belajar bersama pembeli termasuk relationship skill, keterampilan dari pembeli. Terima kasih lanjut. Oke, baik Bu. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oke, dari kesadaran diri, dari manajemen self management, dari kesadaran sosial, dari relasi itu ternyata Bapak Ibu selama ini si dipikirnya hanya dalam kegiatan sehari-hari itu bisa masuk ke dalam RPP, PSE. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan diferensiasi KSE di dalam RPP-nya? Terus keberhasilannya itu ternyata yang dulu kita anggap bahwa KSE itu hanya dilakukan dalam event-event tertentu, di dalam momen-momen tertentu, ternyata bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nah, keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya bagaimana kalau dalam RPP ini Bu? Ada yang tahu? Misalkan awal itu menyapa anak itu termasuk yang mana Ibu? KSD yang mana? Kesadaran menyapa itu kesadaran di sadar. Nah, aku tuh bingung. Kemudian ketika membentuk kelompok, saya tanya termasuk yang mana Ibu? KSD yang mana? Kita anak-anak sekarang dibagi kelompok tiga. Kesadaran sosial. Kemudian itu yang ketika oke siapa hari ini yang tidak masuk ya kemudian kita doakan ya itu tapi yang masuk dalam RPP ada teman yang lebih bisa iya terima kasih untuk ini. Nah yang terakhir Bu, membuat keputusan yang bertanggung jawab di dalam RPP contohnya ada yang bisa menjawab? Iya ini ada di akhir-akhir bertanggung jawab mengerjakan tugas. Iya, bagus. Ya, keputusan yang bertanggung jawab adalah ketika melaksanakan tugas kelompok dan kemudian dia akan presentasi. Nah itu adalah keputusan yang bertanggung jawab ketika dalam pembelajaran. Ya. Nah, oke, bisa ya dimengerti ya tentang KSP ini. Nah, dalam kehidupan sehari ya, sudah lanjut kita akan lanjut ya sekarang kita akan berbiaya. Inilah impian teratas kita dalam berbiaya seperti ini. Yaitu bel itu artinya bagus, baik, bagus, menjadi. Jadi ini adalah menjadi baik. Dengan 5 KSE tadi, kesadaran diri, self awareness, self management, kemudian self sosial ya, kemudian tadi adalah niatan bentuklah ini. Maka itulah kita ini menjadi orang yang positif ya. Self itu adalah manusia yang positif.
bisa diajak kerjasama, empatinya tinggi, bisa mengelola emosi dengan baik, bisa bekerjasama dengan orang lain, maka terbentuklah insan yang well-being. Nah, diharapkan dengan tes ini kita akan jadi orang-orang yang baik, yang positif, yang auranya positif. Sama ya guys. Gitu ya Bu. Jadi dalam tes ini intinya well-being ini ya. Oke. Lanjut. Baik. Kita supaya mendapat kesadaran penuh. Baik Ibu. Atau mindfulness itu adalah kesadaran penuh terhadap momen saat ini dengan cara yang terbuka dan tanpa penilaian. Memperhatikan pengalaman saat ini, baik itu pikiran, rasa, atau sensasi fisik tanpa terjebak dalam penilaian atau reaksi tertentu. Jadi gini, mindfulness itu bisa dipraktekkan. Mindfulness itu tujuannya apa? Berbagi baik. Mindfulness contohnya? Ya, misalkan kita punya ilmu bisa sendiri. Ini namanya praktik baik ya. Tapi di dalam pembelajaran tuh mindfulness-nya yang bisa dia praktekkan. Teladan dari guru. Teladan ya. Oke, ya. Ibu sudah mempraktekkan mindfulness belum di kelas? Oke, dengan teknik apa contohnya? Ada yang bisa mencontohkan teknik mindfulness yang sudah dipraktekkan di kelas? Misalkan ketika bapak ibu guru makan, duduk baca doa, anak melihat, Oke, tapi ini tanpa penilaian Bu, tanpa penilaian. Jadi mulai tidak menilai itu adalah hal baik atau buruk. Kalau ada itu kan penilaian. Ya, mindfulness sebenarnya. Ya, sudah dipraktekkan untuk contoh nih. Nah, bagaimana mindfulness kita bisa praktekkan dengan teknik stop. Nah, ya teknik stop seperti ini yaitu take a deep breath, observe dan proceed. Ya, stop berhenti, nafas dalam, amati sensasi dalam tubuh, kemudian perasaan pikiran dan emosi kita. Contohnya, praktek mindfulness di dalam kelas itu contohnya bisa menggunakan musik di awal. Bisa. Kita harus memberikan musik yang lemah lembut, yang melo, dan kita memberikan interesting yaitu kata-kata yang baik, anak-anak semuanya di dalam gitu kan. Itu sangat saja. Kemudian maka anak-anak disuruh pejamkan mata, kemudian bernafas, tahan 3 detik, hempaskan. Ini sempat ya, merelakskan tubuh kesadaran, memindfulnesskan anak-anak itu ternyata gampang, ini gampang sekali. Ya dengan cara stop ini boleh, kemudian dengan kata-kata lagi, dengan musik, anak-anak suruh mendengarkan, boleh dengan ada gambar, boleh yang sifatnya yang menyejukkan mata kayak terjun atau pelangi atau apa, kemudian kasih musik, itu mindfulness. Ya, ini pernah nggak stop seperti ini, berhenti sejenak, mungkin anak-anak sama kita pembelajaran terus panik banget gitu. Ayo, letakkan semangat di atas saja tangannya, atau jadi kemudian tegakkan, yuk pejamkan mata. Coba ibu semuanya praktekkan, yuk bapak ibu atau anak-anak pejamkan mata, kita bernafas, coba hidup. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, 4 sekali. Lakukan 3 kali, apa yang akan rasakan? Nah, akan merasakan sensasinya ini dalam tubuh. Pasti relax, lega, dipaskan. Ya, nah mungkin anak-anak kelas 1 mungkin disesuaikan musik-musik yang ini kelas 2, kelas ini bisa jadi di kelas tinggi. Semua kelas bisa, tapi anak-anak kadang-kadang kan nggak serius kan kelas 1, kelas 2 itu, gitu. Dimengerti ya, teknik stop seperti ini, mindfulness itu bisa dengan musik, bisa dengan teknik stop, bisa dengan gambar-gambar. Dengan teknik bermain Berlingkar boleh, ya yang penting katakanlah ice breaking ya, ice breaking atau penyemangat untuk mengembalikan semangat anak. Lanjut, sedikit lagi, ya, setengah jam ada ya. Kemudian implementasi kompetensi sosial dan emosional. Nah, implementasi kenapa toh? Tadi apa ada yaitu kompetensi adalah kemampuan. Nah, sekarang ada implementasinya. S itu apa? Nih,
Ibu bisa dipakai ini ya, pengajaran KS secara eksplisit silahkan. Ada penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, bisa diintegrasi KS dalam praktik mengajar dan guru. Nah ini bisa dimasukkan ke dalam RPP ya, penguatan KS pendidik dan tenaga pendidikan ketika ini. Nah caranya seperti apa? Mari kita memudahkan menjadi teladan, belajar, berkolaborasi dengan sesama guru ya. Ini sebagai teladan, kemudian saling. Dan ini sudah termasuk penguatan KS ini termasuk kemudian kolaborasi. Nah ini bisa masuk ke dalam RPP dan dipraktekkan dalam kelas ya. Menciptakan inklusi di sekolah. Lanjut ya. Ternyata ya. Nah, ini kan materi saya ketika saya jadi tadi dengan KSI tadi kita bisa mengimplementasikan di dalam pembelajaran sekolah ya. Yang pertama tadi KS eksplisit ya, diberikan kesempatan khusus untuk mengembangkan, melatih dan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional dengan pendekatan sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Itu bisa dilihat. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dengan belajar di sekolah dan di dalam kelas dirancang untuk perkembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif terhadap budaya dan fokus pada upaya pembangunan hubungan peserta komunitas. Ini terkasih. Nah, ini kurikulum, tugas kurikulum juga, tapi juga bisa Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup pembelajaran KS hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaannya? Sudah ngantuk ya? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Mindfulness tadi. Yang mindfulness ya? Oke, baik. Kita praktek mindfulness sebentar ya. Tapi ya sebentar saja. Karena kalau pakai musik lamaan, sudah waktunya sudah meninggal jam 2, sudah cukup ya, pas ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita praktek mindfulness sebentar. Tangan letakkan di atas meja. Oke, anak-anak semuanya, Bapak Ibu semuanya, mari kita ambil nafas yang dalam-dalam dari hidung 1, 2, 3. Tangan dikali 1, 2, 3. Hempaskan perlahan melalui mulut. Ya. Ambil lagi, ambil nafas melalui hidung 1. Dalam-dalam. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hempaskan lagi pelan-pelan melalui mulut. Sekali lagi ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu. Tarik nafas lagi, ambil nafas. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hempaskan pelan-pelan. Sensasi apa yang dirasakan? Lebih lega, rileks, lebih tenang, dan mengoreksi diri. Jadi bagaimana? Oh, PPG-nya lancar. Baik ibu-ibu semua, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sudah berkenan mendengarkan sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga praktik baik ini bisa diimplementasikan di kelas maupun di lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat. Ada salah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada kebaikan mohon diteruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.